Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Faisal Azami. Saya ingin mempresentasikan tentang return capital dan return contract, investasi efek biaya dan aset. Kontrak investasi kolektif efek beragam aset atau KIK-EBA adalah kontrak antara manajer investasi dan bank kustodian yang mengikat pemegang efek beragam aset, di mana manajer investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan bank kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif. Manfaat KIK-EBA yang pertama, menjadi alternatif investasi pada surat berharga yang menawarkan rating terbaik, dan yang kedua, mendapatkan imbal hasil yang menarik, biasanya lebih tinggi dari obligasi, dan yang ketiga, memiliki kontribusi langsung dan berkembang pada sektor real secara umum dan sektor perumahan secara khusus. Proses pembentukan KIK-EBA. Pada dasarnya, KIK-EBA dibentuk berdasarkan proses sekuritisasi aset, yaitu sebuah proses memaketkan atau packing pinjaman individu atau perusahaan dan instrumen utang yang dikonversikan kepada sebuah instrumen investasi dan memperbaiki status kredit. Sementara itu, proses pembentukan KIK-EBA adalah kreditur awal sebagai pihak yang memiliki tagihan masa depan, menjual hak tagih atas pokok dan harga dan bunga dari suatu pembayaran kredit kepada KIK-EBA. Investor secara kolektif akan membeli di awal yakni aset tanpa tagihan tersebut melalui KIK-EBA. Kemudian investor akan menerima imbal hasil sebagai kompensasinya. Keunggulan KIK-EBA. Yang pertama, biaya dana murah. Maksudnya yaitu para terbit EBA akan mengeluarkan biaya yang lebih murah, yakni dengan meningkatnya rating atas kualitas piutang yang dipinjamkan, berarti terjaminnya pasokan arus kas dari EBA. Dan yang kedua, efisiensi penggunaan modal. Dengan adanya EBA, maka struktur dan relatif perusahaan akan semakin besar daya ungkitnya, di mana pengelolaan manajemen keuangan perusahaan akan semakin prudent atau hati-hati, taat asas dan efisien dalam menggunakan dana yang dimiliki karena relatif tingginya struktur daya ungkit. Dan yang ketiga, sumber pembiayaan dan likuiditas. Artinya diversifikasi sumber pembiayaan bukan hanya dapat dilakukan oleh perusahaan besar, tetapi juga perusahaan kecil atau perusahaan non investasi. Selain itu, sumber likuiditas khususnya untuk perusahaan menengah kecil yang sering menghadapi masalah pinjaman secara tradisional. Risiko yang mungkin ditimbulkan oleh efek beragam aset. Yang pertama dari risiko suku bunga, di mana efek beragam aset akan mengalami fluktuasi bunga. Fluktuasi harga suku bunga akibat pengaruh dari perubahan suku bunga. Dan yang kedua ada pelunasan lebih awal atau early call akan mempengaruhi yield yang diterima bila pelunasan terjadi di awal. Gagal bayar pemegang efek beragam aset akan mengalami kerugian. Contoh efek beragam aset sebagai contoh, Bank Tabungan Negara atau BTN mempunyai tagihan atas pinjaman KPR atau kredit peminjaman kepemilikan rumah, dan BTN ingin mendapatkan lagi untuk mendanai KPR baru. BTN bekerjasama dengan berbagai pihak, yakni perusahaan sekuritas, untuk menerbitkan EBA. Aset yang dapat disekuritisasi. Aset keuangan yang dapat dialihkan dalam rangka sekuritisasi aset wajib berupa keuangan yang terdiri dari kredit, tagihan yang timbul dari surat berharga, atau tagihan yang timbul di kemudian hari. KIK-EBA sebagai wahana sekuritisasi. Sekuritisasi pada akhirnya adalah teknik pembiayaan dengan aman dikumpulkan dan dikemas sejumlah aset atau aktiva. Keuangan berupa piutang tagihan yang lahir dari transaksi keuangan atau transaksi perdagangan yang biasanya kurang liquid menjadi efek yang liquid karena mudah diperjualbelikan. Aset keuangan yang dialihkan wajib memenuhi kriteria: 1. Memiliki arus kas. Yang kedua, dimiliki dan
Dan dalam pengendalian kreditur asal, yang ketiga dapat dipindahtangankan dengan bebas kepada kredit, dan melakukan analisis fundamental, dan investor melihat rasio keuangan perusahaan. Rasio likuiditas yaitu untuk melihat kemampuan perusahaan melunasi kewajiban jangka pendeknya. Rasio aktivitas yaitu untuk melihat efisiensi perusahaan dalam memanfaatkan asetnya. Dan yang ketiga rasio rentabilitas yaitu untuk melihat besaran tingkat keuntungan yang dihasilkan oleh perusahaan. Dan yang keempat rasio solvabilitas yaitu untuk melihat struktur pemodalan perusahaan dan kemampuannya dalam melunasi kewajiban jangka panjang. Dan yang kelima rasio pasar yaitu untuk melihat kewajaran harga pasar perusahaan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.